Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Willy sama teman-temanku sekalian. Izinkan saya mempresentasikan program magang industri saya. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah dari D3TI 3C, magang di Seven Inch area kerja. Eh, Pertama, eh, pendahuluan latar belakang yang Anda sampaikan menjelaskan pentingnya jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu dalam memperbaiki mutu pendidikan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja. Latar belakang ini menyoroti berbagai aspek termasuk visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Indramayu serta komitmen untuk memenuhi standar kompetisi industri. Selain itu, latar belakang ini menunjukkan bahwa program magang industri juga bertujuan untuk memungkinkan mahasiswa mengembangkan ide, pola pikir, dan sikap yang mandiri, disiplin, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Eh, ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktis dan mempersiapkan mereka untuk ke dunia kerja. Terus ada sejarah dari perusahaan. Di PT Ada Kerja merupakan tempat magang bagi para pelajar atau mahasiswa yang bukan hanya sekedar melatih skillnya. PT Ada Kerja juga memberikan pengalaman agar pelajar atau mahasiswa yang magang di sini dapat melakukan kerja secara tim. Seperti apa yang akan kita jalani setelah terjun ke dunia kerja nanti. Melihat banyaknya perusahaan yang belum bisa menemukan sumber daya manusia yang tepat, sumber daya manusia yang belum siap untuk kerja, maka dari itu Rekario, Denny Sanjaya, dan rekan-rekan bisnisnya membangun PT Ada Kerja pada tahun 2019 di Banguntapan, Bantul, dengan harapan agar menjadi solusi untuk perusahaan dalam mencari kandidat yang tepat dan sumber daya manusia yang siap untuk kerja tim maupun individu. Oleh karena itu, PT Era Kerja memiliki tujuan untuk menjadi wadah pengembangan diri bagi sumber daya manusia sebelum masuk dunia kerja. Terus ada deskripsi website dari areakerja.com. Areakerja.com adalah aplikasi berbasis web yang dibuat untuk perusahaan dalam mencari kandidat yang tepat dan sumber daya manusia yang siap untuk kerja tim ataupun individu. Website ini juga memungkinkan penggunanya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pengguna. Terus hasil pembahasan, ini tampilan yang saya bikin di website area kerja. Ada talent hunter yang isinya langkah-langkah untuk mendaftar menjadi talent hunter dan benefit menjadi talent hunter. Eh, Terus ada daftar kandidat, tampilan daftar kandidat dan user yang isinya daftar untuk menjadi kandidat, langkah-langkah menjadi kandidat, dan benefit menjadi kandidat pada website areakerja.com. Terus juga ada pasang lowongan, tampilan pasang lowongan non-user yang isinya card pricing. Setiap card pricing mempunyai benefit masing-masing berdasarkan badge yang tertera. Eh, ada juga keterangan lengkap untuk pasang lowongan pada tampilan pasang lowongan ini. Terus masuk ke dashboard admin, tampilan dashboard admin yang menampilkan informasi berdasarkan data perusahaan, data kandidat, data non-kandidat, dan data lowongan yang terdaftar pada website area kerja. Terus ada profile admin, tampilan profil admin yang bisa diedit sesuai dengan email, username, nama lengkap, provinsi, kota dan atau kabupaten, kecamatan, desa, kode pos, dan detail lainnya sebagai alamat lengkap seperti nomor rumah, jalan, dan gang. Terus ada pelamar kandidat, tampilan dari pelamar kandidat yang berisi tabel semua pelamar yang sudah terdaftar. Pada tabel ini juga ada aksi yang berisi button detail dan button freeze yang berfungsi untuk melihat detail dari kandidat dan membekukan akun kandidat yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari areakerja.com. Terus ada pelamar non kandidat, sama aja kayak sama yang kandidat, bedanya ini
pelamar yang belum terdaftar pada website. Terus ada calon kandidat juga sama, cuma yang membedakan pelamar yang sudah terdaftar tapi belum menjadi kandidat pada website area kerja. Terus ada perusahaan, tampilan perusahaan juga menampilkan tabel informasi perusahaan yang sudah terdaftar. Ada juga button view, detail dan button freeze pada tabel aksi yang berfungsi untuk melihat detail perusahaan dan membukukan akun perusahaan yang bermasalah. Terus ada tampilan perusahaan rekrutmen di admin, tampilan dari perusahaan rekrutmen yang menampilkan tabel informasi kandidat yang siap untuk direkrut oleh perusahaan. Ada juga button view detail dan button freeze yang sama fungsinya untuk melihat detail dan membukukan akun. Terus ada perusahaan talent hunter, tampilan dari perusahaan talent hunter yang menampilkan tabel informasi perusahaan yang sedang mencari kandidat atau talent. Terus ada tampilan finance transaksi koin. Tampilan finance transaksi koin yang menampilkan transaksi dari pembelian koin pada website area kerja. Ada juga button pada tabel aksi yang menampilkan invoice dari transaksi tersebut. Terus ada finance transaksi tunai. Tampilan finance transaksi tunai yang menampilkan transaksi top up, pelatihan, dan daftar kandidat pada website area kerja. Ada juga button tabel aksi yang menampilkan invoice pada transaksi tersebut. Nah, terus ada tips kerja, tampilan manajemen pos, tips kerja yang berisi button buat tips kerja yang berfungsi untuk membuat artikel tips kerja pada bagian non-user landing page. Ada juga tabel yang berisi informasi detail dari artikel tips kerja tersebut. Artikel tips kerja tidak otomatis muncul pada bagian non-user landing page, tetapi masuk pada bagian draft. Jika artikel ini ingin dimunculkan, maka admin harus menceklis artikel lalu klik button terapkan. Lalu ada tampilan event. Ini tampilan event yang menampilkan event perusahaan yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai. Terus ada juga dashboard super admin, tampilan dashboard super admin yang menampilkan informasi berdasarkan data pelamar, perusahaan, admin, dan super admin. Terus ada kandidat bagian super admin, tampilan pelamar kandidat yang berisi tabel pelamar yang sudah terdaftar. Pada tabel ini juga ada aksi yang berisi button view yang berfungsi untuk melihat detail kandidat. Nah, ada perbedaan dari super admin dan admin juga, itu adalah super admin bisa membuat dan mengedit data kandidat, sedangkan admin cuma sekedar melihat detail dan membuka pelamar kandidat. Ini juga sama seperti kandidat, yang membedakan kalau non kandidat itu pelamar yang belum terdaftar. Terus ada calon kandidat, ini juga sama yang kayak admin, calon kandidat yang berisi tabel semua pelamar yang sudah terdaftar tapi belum menjadi kandidat. Terus ada perusahaan bagian super admin, tampilan perusahaan super admin yang menampilkan tabel yang berisi informasi perusahaan. Ada juga button view pada tabel aksi untuk menampilkan detail dari perusahaan. Terus ada recruitment super admin. Sama seperti yang di admin, tampilan dari perusahaan rekrutmen yang menampilkan tabel informasi kandidat yang siap untuk direkrut oleh perusahaan. Terus di bagian talent hunter juga, tampilan dari perusahaan talent hunter yang menampilkan tabel informasi perusahaan yang sedang mencari kandidat atau talent. Terus ada tambahan dari perusahaan juga, ada panggilan super admin. Tampilan perusahaan panggilan super admin yang menampilkan informasi request panggilan dari perusahaan yang memiliki kepentingan. Terus ada ad user super admin, tampilan ad user yang berfungsi untuk menambah, mengedit, dan melihat data user admin
dan finance. Pada tampilan ad user ada tabel yang berisi informasi tentang akun, admin, dan finance. Terus ada link dan header super admin. Tampilan link dan header super admin yang berfungsi untuk mengganti image header dan link sosial media pada website areakerja.com. Kesimpulan, berdasarkan aktivitas magang yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Penulis dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan tim untuk menyelesaikan proyek atau tugas yang diberikan oleh perusahaan. Kedua, penulis dapat belajar untuk meningkatkan kemampuan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah dan tantangan yang diberikan oleh perusahaan. Terus yang ketiga, penulis dapat meningkatkan wawasan terhadap bidang yang diminati dalam dunia kerja serta mendapatkan pengalaman tentang kondisi industri yang nyata. Terus yang terakhir, penulis dapat mempelajari tentang teknologi baru yang akan digunakan dalam dunia kerja nanti. Ada juga saran dari penulis berdasarkan pengalaman dari penulis selama menjalankan program magang industri di PT Area Kerja. Penulis mempunyai beberapa saran diantaranya sebagai berikut. Satu, pembekalan sebelum melaksanakan program magang industri harus dimaksimalkan agar tidak terjadi miskomunikasi antar kedua belah pihak. Pihak industri sanggup menyediakan pembimbing agar dapat membagi ilmunya kepada para mahasiswa agar mahasiswa lebih terarah dalam mengerjakan proyek yang diberikan. Administrasi dalam industri sangatlah penting. Maka dari itu, industri harus memperjelas untuk hal-hal apa saja yang dipersiapkan oleh mahasiswa magang sebelum program magang selesai. Terus yang terakhir, mahasiswa dapat memaksimalkan pada program magang industri sebagai pembelajaran bagaimana terjun ke dunia kerja langsung dan memperoleh ilmu baru, bukan hanya mengandalkan dari kampus saja. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengeksplor diri dengan pengalaman yang baru. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih, Mas Sarif. Iya, Pak. Oke, untuk perusahaan tadi kan lumayan tuh proyek-proyeknya ya. Ini ada orang lain nggak atau cuman kita aja? Cuman 5 ya? Eh, iya, Pak. Ada 5, cuma ada teman dari kampus lain yang ngurusin back-end-nya tuh, Pak. Oh, Dan oke. ada juga yang bikin UI UI-nya, UI UX-nya. Proyeknya sudah selesai? Kalau project dari tampilan kan kita dibagi menjadi 3 gitu, Pak. Ada yang front end, ada yang back end, sama ada yang UI UX juga. Ya. Untuk UI UX sama front end itu selesai, back end itu 80% kayaknya, Pak. Oke, 80%. Berarti masih ada yang kurang berarti. Iya, Pak. Cuma Ah, bukan yang penting-penting mah udah selesai. Cuma yang tapi kayak enggak, maksudnya eh, apa namanya? Eh, yang Mas Syarif kerjakan di sana itu sudah 100% selesai. sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ya nggak apa-apa. Maksudnya ketika ada project dari sana nanti walaupun misalnya satu project itu masih ada 80% atau 90%, ya tapi di yang diterima sama Mas Sarif ya yang penting sudah 100% gitu. Gitu. Sebenarnya ada Terus lagi sih, Pak, gimana? yang tampilan yang saya kerjakan tapi kata perusahaannya nggak boleh ditampilin gitu. Karena itu Oh, bagian finance, Pak. oke. Berarti ada produk atau tampilan yang tidak boleh dipublish gitu ya?
Iya, Pak. Itu haknya dari perusahaan. Oke, Iya. nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya dari perusahaan ada indikasi untuk ini Ah, rekrutmen atau seperti apa? Ada kemungkinan rekrutmen atau ya bisa ini artinya apa? Selain rekrutmen juga bisa dijadikan sebagai tugas akhir atau gimana untuk proyeknya? sebenarnya itu proyek perusahaan kayaknya nggak boleh Pak kalau bikin untuk tugas akhir harus izin dulu kayaknya. Oh, kesan-kesannya untuk ini untuk magang gimana, Mas? Sorry, Kalau untuk magang sih agak kaget ya Pak sama perusahaan yang kayak gitu. gimana Ah, kagetnya? kirain tuh nggak seketat itu gitu di perusahaan tuh. Ternyata emang seketat itu dan kita kayak terbebani gitu Pak sama Oke. perusahaannya. Contohnya seperti apa? Kayak kita apa namanya eh, harus tepat waktu, terus nggak boleh nonton YouTube, kayak nggak boleh nyanyiin waktu gitu Pak sama perusahaan. Ntar dulu Pak, minum Hmm, dulu. oke. Oke, ya cukup, nggak apa-apa. Eh, silakan dilanjut perusahaan yang kedua. Satu orang aja ya perwakilan ya. Nanti jobnya masing-masing baru diterangkan. Silakan siapa perwakilannya? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Pak Willy. Di sini saya sebagai orang yang pertama untuk menjelaskan hasil program magang kami di PT Metafora Indonesia Teknologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Hadrian Putra Panjaitan dengan NIM 2103060 dari kelas D3TI3B. Oke, saya akan melanjutkan ke yang pertama. Oke, latar belakang PMI. Latar belakang PMI sendiri adalah program magang industri yang sering dikenal sebagai kok hilang. Program magang industri yang sering dikenal sebagai PMI merupakan inisiatif yang dirancang khusus untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran pada mahasiswa dalam konteks dunia industri dan usaha yang relevan dengan kehidupan dan keahlian individu. Program magang industri bertujuan utama untuk menyediakan bentar Pak. Ini kok nggak kelihatan ya? Kenapa? Terus, Ya ini. Eh, Program magang industri bertujuan utama untuk menyediakan landasan ilmiah yang kuat bagi mahasiswa dalam persiapan memasuki dunia kerja. Ini mencakup pengembangan kemampuan teknis dan pemahaman yang luas, serta penerapan praktis dari pengetahuan yang peroleh baik dari perguruan tinggi maupun lingkungan industri. Pentingnya program magang industri tidak hanya sebatas sebagai bagian dari mata kuliah PMI di jurusan, tetapi juga sebagai sebuah kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan secara langsung dalam lingkungan industri yang sesuai dengan bidang keahlian mahasiswa. Hal ini tidak hanya membantu mahasiswa meningkatkan keterampilan teknis yang relevan dengan bidangnya, tetapi juga mengembangkan kesiapan mental dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia kerja. Oke, lanjut ke pengenalan perusahaan. Ya, PT Adi Metafora Indonesia Teknologi, PT Metafora Indonesia Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, spesialis ERP yang berbasis web, sistem informasi berbasis web dengan dukungan tim pengembang Internet of Things dan integrator. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 19 April 2014 di Yogyakarta.
perencanaan sumber daya. Klien PT Metafora Indonesia Teknologi dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa klien dari negara lain di Asia, Australia, dan Eropa. Perusahaan dapat membantu untuk memberdayakan bisnis dengan website yang perusahaan buat. Perusahaan membuatnya dengan penuh komitmen dan kepercayaan agar memberikan hasil yang terbaik yang didukung penuh dengan tim pekerja yang sudah profesional dalam bidangnya. Visi misi perusahaan sendiri yang pertama visi menjadi perusahaan teknologi terbaik di Indonesia yang menjadi perwakilan perusahaan teknologi dari Indonesia di dunia. Misi memberikan pelayanan terbaik pada seluruh mitra dan pemangku kepentingan, berinovasi untuk mengembangkan produk dan layanan yang memiliki nilai tinggi. 2, membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di industri teknologi. 3, mengumpulkan talenta terbaik di Indonesia untuk memberikan layanan terbaik pada mitra ID Metafora. Akan saya lanjutkan ke job desk. Job desk saya di ID Metafora sebagai web developer dan public relation. Nah, web developer tugas pertama yang diberikan saat masuk ID Metafora itu adalah proyek EduAksa Online. Ya, saya akan lanjutkan ke dalam tampilannya. Untuk tampilan di websitenya kurang lebih seperti ini. Ada banyak sekali top yang diberikan, tapi kita diberikan satu orang itu 2 top untuk diurus. Nah, untuk bagian saya sendiri adalah top F dan top N. Nah, kurang lebih semua tampilannya itu sama seperti ini. Yang mungkin yang akan membedakannya itu adalah beberapa data dan juga jenis-jenis item yang ada di dalam tabelnya nanti. Nah, yang kedua adalah ini adalah form edit atau form yang saat kita masuk ke dalam edit data top F nanti. Nah, di sini ada nama keterangan yaitu bendanya atau barangnya ya berupa kas, lalu juga ada perhitungan sini. Nah, untuk perhitungannya di sini itu kalau tidak salah adalah AJE ditambah per book itu akan menjadi audited. Nah, saya agak sedikit lupa tentang perhitungan ini karena sebenarnya bisa dibilang ini tuh setelah memiliki banyak perubahan. Setelah revisi 2 kali, ternyata revisi ketiga itu kami tidak diikut sertakan dalam proyek ini. Lanjut ke download PDF-nya. Nah, download PDF ini akan muncul buttonnya setelah kita mengisi data yang ada di form tadi. Setelah kita mengisi semua data, maka tombol download PDF itu akan muncul. Maka tampilannya seperti ini kurang lebih. Lanjut ke web developer yang kedua itu adalah Project Green Lab. Nah, ini adalah project yang kalau bisa dibilang adalah project baru yang dibuat pada bulan November atas permintaan klien yaitu Green Lab. Nah, tugas yang diberikan kepada saya ini adalah yang pertama itu adalah membuat PDF untuk unduh order. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini, ada di bagian cop dan juga isi tabel data. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tiga template yang diberikan kepada masing-masing orang satu. Kurang lebih seperti ini. Dan yang ini adalah template kedua yang diminta oleh perusahaan untuk dibuatkan, yaitu unduh LHP. Saya tidak bisa memberikan semua datanya 3 halaman ini karena beberapa juga ada yang memiliki data dari perusahaan Green Lab itu sendiri. Baru yang ketiga adalah emisi udara sumber bergerak. Nah, ini juga sama, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tampilan halaman keduanya itu sebenarnya sama dengan 2 tampilan yang sebelumnya. Hanya saja dia memiliki perbedaan dari STD dan result, yaitu seperti ini kan ada result sama STD max-nya ini. Nah, ini untuk yang selanjutnya, yang ini adalah merupakan dari web penawaran. Untuk web penawaran saya juga tidak bisa menampilkannya karena di situ ada beberapa data rahasia, jadi saya hanya langsung masuk ke langsung masuk ke ekspor PDF-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini lebih banyak ke penampilan untuk harga atau biaya yang akan dikeluarkan ketika klien itu bukan klien ya. Kliennya untuk ID Metafora kan adalah Green Lab. Nah, sedangkan orang yang memesan Green Lab itulah yang akan dikenakan biaya dari sini. Nah, ini nanti Green Lab akan memberikan biaya pengeluaran
yang mungkin harus dibayar oleh orang yang memesan jasa Green Lab tersebut. Ini punya siapa ya? Punya ente ya, Sep? Oke, lanjut. Setelah itu, selain saya sebagai web developer, saya juga bekerja sebagai public relation. Nah, public relation di sini ya saya menulis lebih banyak di Airporio, dan ini adalah merupakan contoh-contoh contoh-contoh artikel yang telah saya buat. Nah, kalau misalnya ingin melihat lebih lanjut, Pak Willy mungkin bisa lihat karena ini sudah Oh, sudah sudah di online. hosting webnya yaitu airporio.com, dan nanti di situ juga akan ada banyak artikel yang mungkin dibuat selain oleh saya. Nah, Itu kesimpulannya situsnya adalah apa tadi? program magang Airporio. industri ini berguna untuk mahasiswa sebagai pengalaman untuk persiapan pada dunia kerja. Yang kedua, program magang industri ini dapat menjadi ilmu dan jam terbang mahasiswa untuk memecahkan masalah dalam pekerjaan agar siap bekerja di bawah tekanan perusahaan. Ya, mungkin itu saja Pak dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya antara Halim atau siapa. Oke, boleh satu-satu ya. Silakan langsung ke ininya aja, projectnya. Mas Yohanes, udah dari close? Oke. Loh. Ya, kali ini saya lebih berfokus kepada yang tadi sebelumnya Mas Yohanes itu berfokus pada latar belakang mengenai latar belakang perusahaan, visi misi dan sebagainya. Di sini saya berfokus pada hasil pembahasan dan tujuan. Ya, nah di sini terdapat dua hal yang yang penulis alami selama magang. Yang pertama adalah web developer. Web developer itu kurang lebih kan salah satu job yang dimana programmer tugasnya itu buat dan juga ngembangin website ataupun www lah, web. Ya kurang lebih tanggung jawabnya itu bangun website dari aplikasi, memastikan performa webnya itu berjalan secara optimal. Ada tiga tuh. Yang pertama ada front end, yang kedua back end, yang ketiga full stack. Kemudian penulis juga mengalami yang namanya public relation. Public relation ini adalah strategi marketing, kurang lebih ada hubungannya sama marketing kurang lebih. Jadi berusaha ya kami ini berusaha untuk mencari keinginan ataupun mauan dari pihak pengguna internet, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atensi dari mereka. Caranya macam-macam tuh. Pertama bisa dengan melakukan interaksi sosial media melalui Instagram, upload medsos Instagram, dan juga bisa melalui artikel dengan mengetahui keyword ataupun kata kunci yang diinginkan oleh pengguna internet lainnya. Misalkan si pengguna internet lainnya itu ingin mengetahui tentang ERP terbaik, maka seorang public relation harus mengetahui apa saja kata kunci yang sekiranya bisa menarik perhatian dari si pengguna internet yang lainnya supaya bisa melakukan marketing. Selanjutnya, nah
Pertama ini adalah maksud ke bab pertama ada tools yang digunakan. Tools yang digunakan ini ada dua nih Pak. Jadi yang pertama ada web developer, tools yang untuk web developer, yang kedua untuk public relation. Nah, web developer ini tools yang digunakan itu ada macam-macam, maksudnya kegunaannya macam-macam. Ada sebagai teks editor, kemudian sebagai yang membantu dalam mengembangkan perangkat lunak supaya lebih optimal. Selanjutnya penyempurna penyempurna apa namanya penyempurna website itu. Nah, di sini ada beberapa komponen utama. Yang pertama ada code editor. Code editor ini sebuah framework atau sebuah framework PHP yang dimana pengguna ini bisa melakukan mengembangkan PHP, coding PHP secara terpusat di code editor. Selanjutnya Laravel juga sama ya supaya apa namanya codingan PHP terlihat lebih cantik dan terpusat pada satu platform yakni Laravel. Kemudian ada Chrome. Chrome ini mesin pencari yang apa namanya gunanya untuk ya memeriksa hasil tampilan dari sebelumnya dari apa yang kita coding sebelumnya. Untuk selanjutnya yang logo singa ini adalah Brave. Brave juga sama fungsinya, akan tapi Brave ini memiliki perbedaan yakni terdapat ad blocker secara otomatis yang terinstall bawaan. Terus ke Visual Studio Code ini kurang lebih ya teks editor yang apa namanya sifatnya lokal dari kita sendiri. Kemudian ada cPanel. Cpanel ini menjadi perbedaan ya sama sih sebenarnya sama Visual Studio Code, akan tetapi perbedaannya terletak pada sifat kolaboratif. Misalkan cPanel itu jadi bisa dilakukan coding secara berbarengan walaupun dari jarak yang jauh maupun bisa dari jarak yang dekat. Maksudnya kita bisa saling mengkonfirmasi antara satu coding dengan coding yang lainnya. Kemudian Bootstrap. Bootstrap ini pemercantik tampilan. Kemudian PHP, CSS, HTML, dan JavaScript merupakan salah satu komponen utama dalam mengembangkan website. Selanjutnya di sini tools yang digunakan untuk public relation. Nah, penggunaan tools-tools ini ialah untuk membantu penulis dalam mengetahui apa saja keyword-keyword yang sekiranya pas atau yang apa namanya meningkatkan atensi dari pengguna internet sehingga lebih SEO friendly dengan pengguna. Nah, apa saja kira-kira tools yang digunakan oleh public relation? Banyak. Salah satunya salah diantaranya yakni ada Google Search Console. Google Search Console ini untuk melakukan indeks Google. Misalkan kita udah apa namanya sudah melakukan sudah menulis artikel ataupun sudah menulis artikel. Kemudian agar artikelnya tampil di internet, agar satu saat pengguna melakukan pencarian, misalkan pengguna mencari ERP terbaik, sedangkan kita juga sudah menulis ERP terbaik, agar artikel kita muncul di Google, maka kita klik yang namanya Google Search Console, di mana kita indeks link artikel kita ke dalam Google Search Console, di mana nanti Google akan meningkatkan artikel kita sesuai dengan keyword yang unik gitu. Kalau semakin unik keyword kita, semakin menarik keyword kita, maka kemungkinan berada di tingkatan paling atas artikel yang kita upload itu, maka akan semakin mungkin berada di tingkat paling atas. Kemudian ada Semrush. Semrush ini alat untuk membantu mengetahui apa saja keyword-keyword yang diajukan atau yang biasa dicari oleh pihak para pengguna lain. Terus selain itu juga untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari perusahaan, dari pihak dari pribadi maupun dari kompetitor, kita bisa tahu kelemahan keyword dan juga kelebihan keyword yang dilakukan yang ada pada kompetitor. Kemudian duplicate checker ini untuk anti plagiarisme supaya artikel yang kita upload itu memiliki keunikan sehingga terhindar dari yang namanya plagiarisme, sehingga nanti indeks yang muncul saat pencarian akan
jadi paling teratas gitu. Terus Google Docs dan Spreadsheet itu keduanya itu berguna untuk, kalau Google Docs itu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan, terus beberapa list penting yang harus diperhatikan. Kemudian Spreadsheet ini untuk kalau di perusahaan kami, yaitu untuk kira-kira menetapkan apa saja keyword-keyword yang sudah ditemukan dan juga volumenya berapa, kira-kira berapa ribu volume dan lain sebagainya. Terus Also Ask ini adalah sebuah tools tambahan yang mana dapat membantu membantu seorang public relation dalam mengetahui apa saja kira-kira uh, yang ditanyakan oleh pengguna internet yang lain sesuai dengan sesuai dengan kemauan apa namanya temanya. Selanjutnya free pick ini untuk gambar yang gratis, di mana untuk mempercantik tampilan artikel. Kemudian ada DeepL. DeepL ini adalah AI translator yang dimana agar apa namanya dari luar negeri, misalkan artikel dulu dapat ditranslate dengan baik, karena DeepL ini AI yang lebih baik daripada Google Translate. Selanjutnya hasil dari pembahasan. Sebentar. Apa? Sudah? Mana? Sudah, Mas Abdul? Halo, tes. Gimana? Sudah? Sudah belum, Mas Abdul Halim? Belum Pak, ini tadi baterainya mau habis tadi. Nah, hasil pembahasan kami ini ada banyak nih. Pertama, proyeknya yakni Edwaksa. Edwaksa ini proyek akuntansi yang dimana yang apa namanya tujuannya untuk para mahasiswa akuntan dan khalayak umum agar dapat mengetahui informasi mengenai akuntansi yang dapat memahami. Terus penulis sendiri itu di apa namanya proyek Edwaksa ini berperan juga memiliki peran dalam pembuatan top D dan top L. Top ini singkatan dari term of payment aset lain. Maksudnya itu adalah jadi misalkan ada aset-aset yang lain sifat yang lain, misalkan ada bangunan, pajak dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam top D aset lain. Kemudian ada top L penjualan. Top L penjualan ini di mana mengacu pada syarat pembayaran yang disepakati antar penjual dan pembeli dalam transaksi penjualan, yang dimana ditentukan kapan dan bagaimana pembeli harus menyelesaikan pembayaran kepada penjual. Sementara isinya sih sama dengan apa namanya untuk isi detail seperti kayak edit dan tambahnya ini sama dengan top-top yang lain. Nah, kemudian penulis juga membuat fitur unduh PDF yang tadi yang dari top D, itu setelah melakukan perhitungan, penentuan AJI dan RJE, kemudian tanggal audit masuk, audit sebelum, dan juga saat tanggal audit berjalan, maka si akuntan dapat mengetahui data-datanya dan juga sebagai dokumentasi data. Sama halnya dengan top L di sini. Terus selain Edwaksa, penulis juga berkontribusi dalam proyek Erporio. Erporio itu adalah sistem ERP dari perusahaan. Sistem ERP sama halnya dengan Lady Metafora, sistem ERP perusahaan yang dimana untuk membantu UMKM, yang tujuannya itu untuk membantu usaha mikro atau UMKM hingga kelas menengah supaya dapat mengatur bisnis mereka secara efisien, karena dengan menggunakan Erporio itu alur bisnis dapat dilakukan secara terpusat dalam satu platform sehingga lebih efisien dan otomatis. Nah, penulis di sini itu membuat dua apa namanya berkontribusi dalam beberapa banyak hal. Pertama itu ada page login. Di sini penulis membuat page login dari email dan password. Kemudian ada register. Register di sini terdapat username, email dan password ini, yakni pembuatnya ini adalah penulis. Selanjutnya itu adalah penulis melakukan membuat fitur notifikasi register. Misalkan setelah tadi apa namanya calon pengguna setelah melakukan register, setelah dia klik register atau kirim, maka akan muncul notifikasi bahwasanya pemberitahuan bahwasanya si
si pengguna dengan detail nama telah melakukan registrasi ke website Airporio. Apabila diklik maka akan berlanjut ke dalam website masuk ke page login. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah selain notifikasi register, ada juga notifikasi reset password. Nah, apabila si pengguna lupa akan passwordnya, kemudian mereset passwordnya, itu akan diberitahu terlebih dahulu sebagai konfirmasi bahwasanya dia telah melakukan reset password. Selanjutnya yaitu penulis juga membuat page lupa sandi dan juga atur ulang kata sandi. Di sini ya tadi misalkan tadi lupa password tadi yang sebelumnya di sini lupa kata sandi, terdapat opsi lupa kata sandi, maka akan menuju ke forgot password sini, yaitu pengguna harus memasukkan email dan juga melakukan captcha. Di sini ada human select agar dapat autentifikasi bahwasanya pengguna ini bukan bot. Selanjutnya reset password setelah tadi tuh, setelah notifikasi kirim reset email udah tuh, nanti tuh Pak akan menuju setelah dikonfirmasi, klik button konfirmasi itu menuju ke password reset password ini, page reset password. Itu nanti dikonfirmasi kira-kira password barunya apa, kemudian pengulangan password, konfirmasi password, kemudian masuk. Selanjutnya itu ada penulis juga membuat footer untuk website di mana terdapat detail our company di sini ya mengenai perusahaan, terus invoice system yaitu pelayanan apa saja ERP Airporio ini kira-kira ya bisa itu info sistem apa banyak tuh yang page service list, kemudian website service ini pelayanan dari website itu terdapat province covered, regency covered, ERP regency covered, dan village covered, yaitu dalam berbagai aspek, misalkan dari aspek provinsi, desa, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ERP juga itu kan tadi kan selain melayani bisnis bisa juga melayani invoice, melayani website, kemudian dan juga point of sales. Point of sales itu kayak misalkan penjualan gitu, hal data penjualan, master data segala macam, buku kas masuk, buku kas keluar. Dan juga accounting system untuk menghitung keuangan, misalkan terdapat neraca laba rugi dan sebagainya. Kemudian di sini ada detail alamat berupa telepon, terus kemudian email, lalu yang selanjutnya itu adalah alamat dari perusahaan. Yang dimana ini responsif, yang nomor akan menuju ke nomor WhatsApp, kemudian ini kalau diklik Airporio ini diklik info Airporio diklik ini akan menuju ke email, kemudian yang terakhir itu untuk menuju ke Maps. Kemudian sosial media udah terintegrasi masing-masing dengan perusahaan. Selanjutnya penulis juga menulis laporan invoice dan customer. Laporan invoice ini kira-kira sebulan telah melakukan transaksi. Nah, di sini nih terdapat laporan transaksinya. Di sini ada status, di situ ada expire, terus paid dan unpaid. Kemudian jumlah dari invoice itu sendiri. Nah, di sini kan bisa dilihat tuh patokannya itu kan berdasarkan bulan. Jadi kalau misalkan di atas ini bisa kita lihat Pak, jadi ada dua label atau dua kolom sini, dua baris ini ada tanggal from to. Misalkan kita masukin dari tanggal 1 Desember sampai 2 Februari, maka akan tampil akan tampil grafik ini mana menunjukkan jumlah transaksi dari bulan Desember sampai bulan Februari. Nah, patokannya itu berdasarkan bulan. Nah, untuk di bawah ini itu merupakan riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh beberapa customer. Kemudian di sini ada laporan customer. Laporan customer ini jumlah customer yang telah melakukan transaksi dengan kita. Misalkan ini ada 3 nih. Misalkan di sini bisa dilihat itu ada jumlahnya ada 3 customer selama bulan itu. Misalkan ingin mengetahui jumlah customer di bulan-bulan sebelumnya, maka bisa tuh yang ada tombol tanggal ini bisa masuk dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, search, maka akan muncul perkembangan customer dari waktu ke waktu. Bisa berupa perkembangan dari 1 bulan
antar bulan dalam 1 tahun, bisa dari tahun sebelumnya. Dan juga tadi sebelumnya di paling bawah ini ada apa namanya, detail customer yang telah melakukan transaksi dengan kita. Terus yang terakhir ini selanjutnya yakni penulis juga berkontribusi kepada KSP Indosemen. KSP Indosemen ini koperasi simpan pinjam dari Indosemen, yang dimana tujuannya itu untuk mewadahi transaksi pinjam, simpan dan meminjam dari anggota koperasi, yakni para karyawan Indosemen. Selanjutnya, penulis ini berkontribusi pada pembuatan menu KMP limit payroll dan KMP limit plafon. KMP limit payroll ini maksudnya adalah KMP yang dimana maksudnya ini contohnya itu kayak nasabah misalkan punya gaji kira-kira 10 juta per bulan. Kemudian si Kosipa atau Koperasi Simpan Pinjam ini netapin KMP-nya sebanyak 8 juta dari pihak apa namanya KMP-nya. Artinya dari pihak anggota atau pihak nasabah maksimal dapat cuma ngajuin pinjamannya itu, atau dapat ngajuin pinjamannya angsurannya itu 8 juta per bulannya. Sedangkan untuk plafon itu misalkan nasabah ingin meminjam uang senilai 150 juta. Nah, kemudian bank atau KSP Kosipa ini menetapkan limit plafonnya ini sebanyak 100 juta. Artinya batas maksimum peminjaman itu hanya sebesar 100 juta. Yang 50 jutanya itu tidak bisa karena melebihi kapasitas limit. Selanjutnya itu uh, ini fitur-fitur tambahan yang ada di fitur-fitur yang di dalam KMP Limit Payroll. Terdapat ekspor data awal dan juga payroll. Ekspor data awal ini ekspor data yang dimana jumlah lain-lain ini masih belum dihitung, karena jumlah lain-lain setelah misalkan nih si admin udah masukin data-data di bulan Januari. Ini terdapat list-list namanya, terus tahun, bulan Januari, kemudian departemennya apa, akumulasi, nilai akumulasinya udah dihitung dari iuran ditambah potongan wajib per bulan. Nah, kemudian jumlah lain itu dari pihak internalnya yang hitung. Jadi mereka yang hitung-hitung tuh kira-kira misalkan ada tambahan-tambahan yang lain sehingga bisa dijumlahkan dengan data akumulasi dari tiap unit ini juga. Kemudian untuk data akhir ini, payroll akhir ini, nah setelah data diketahui secara keseluruhan, dari jumlah lain-lainnya udah tahu, kemudian masuk lagi tuh diimpor, masuk ke dalam, terus ditentukan juga melalui bayar manual. Bayar manual ini untuk payroll apabila si pengguna ini melakukan bayar manual. Nah, ini untuk fitur import data payroll. Ini tadi setelah file Excel tadi yang pertama, import data awal itu yang masih belum dihitung. Setelah dihitung data jumlah kolom jumlah nilai lain-lain itu setelah dihitung masuk ke sini, masuk ke import data limit payroll, nanti data akan diketahui. Selanjutnya itu pabrik leles penulis juga ditugaskan ke pabrik leles yang menulis artikel, diantaranya artikel ID Metafora, artikel Airforio, dan juga artikel artikel eksternal. Contohnya itu kayak Kompasiana, untuk tujuannya biasanya untuk personal branding dari perusahaan. Itu juga sesuai dengan permintaan dari pihak perusahaan berkaitan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Sekian simpulannya tadi, penulis telah melakukan berkontribusi dalam magang ini ada 2 job. Yang pertama itu job web developer, yang kedua adalah jobnya itu public relation. Jobnya itu ada 3, jobnya web developer itu ada 3 tadi. Ikut ke 3 project. Yang pertama project Eduaksa, kemudian Airforio, kemudian Koperasi Simpan Pinjam Indosemen. Untuk public relation itu menulis artikel dan juga mengetahui keyword-keyword apa saja yang diajukan pengguna internet lain agar dapat menarik perhatian para khalayak umum. Selanjutnya saya serahkan penjelasan berikutnya untuk saudara Sefa Fali. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Mas Seva.
Ayo, Mas Eva. Nah, ya, terima kasih atas waktunya. Tadi Mas Salim telah menjelaskan hasil dan pembahasannya, dan saya juga akan menjelaskan ulang hasil dan pembahasan saya. Terangin yang kamu kerjakan aja, Mas Ini Eva. Halo, Mas benar, Eva. Pak. Dengar suara saya, Mas Eva? Oh, nggak kedengeran, Pak? Kedengaran suara saya, Mas Eva? Belum, Pak? Halo, kedengaran? Oh ya, sudah aman. Ya, tolong ini aja langsung yang kamu kerjakan apa itu ya. Iya, Pak. Oh iya, jadi yang saya kerjakan itu merupakan sistem sistem informasi audit Edwaksa, yang merupakan sistem perhitungan akuntansi, pengujian, dan praktikum agar memahami akuntansi secara daring. Nah, ini yang saya kerjakan di halaman top G, utang bank, yaitu untuk menampilkan suatu perhitungan dari hasil audit berjalan, selisih, dan tanggal berbuknya. Nah, di halaman from top ini, yaitu di from edit, yang berguna untuk perhitungan, misalkan kas sudah diinput, ketik lalu masuk ke AJRJE, nanti dikurangi oleh debit dan kredit. Oke. Lanjut ke public relation, copywriter. Nah, ini merupakan pekerjaan untuk menulis artikel. Yang pertama itu mempersiap keyword, ditulis di Google Sheet, dan untuk keywordnya itu dicari sesuai keyword. Kebanyakan keywordnya tuh, setelah keywordnya udah ketemu, nanti penulis menulis artikel, misalkan mengenai strategi omnichannel dan ERP. Nah, terus tujuannya agar artikel tersebut bisa masuk list ketika dicari misalkan strategi omnichannel ERP. Jadi di list ke satu atau kedua di halaman Google. Nah, selanjutnya yang saya kerjakan merupakan proyek sigma.com. Yang proyek ini berguna untuk mahasiswa untuk mengumpulkan berkas-berkas tugas akhirnya atau proposal agar terpantau oleh dosen pembimbing atau dosen walinya. Nah, jadi yang saya kerjakan ini merupakan kondisi untuk menampilkan, misalkan proposal tersebut statusnya layak, dan ada juga yang menunggu dan statusnya belum layak. Misalkan ketika diketik layak atau menunggu, itu akan muncul status dari proposal dari Halo, judul Mas, skripsi yang Mas Eva, ya, bisa Pak. dengar? Bisa Dengar, Pak. dipercepat? Oh iya, Pak. Ya, selanjutnya di daftar bimbingan ini merupakan pemilihan mahasiswa untuk memilih dosen tamu, dosen pembimbing, dan dosen pengujinya.
dan mahasiswa itu bisa memilih dari from edit dosen pembimbing ya dari ketiga ini nih. Udah sih. Itu aja, Pak. Iya. Sudah, Pak, cukup. Oke, cukup? Cukup, Pak. Ya, oke. Ntar saya mau nanya, ini projectnya kayaknya banyak ya? Atau Oh. masing-masing? Ada di seksi ini. Satu aja. Gimana? Baik, mungkin akan saya memberikan penjelasan, Pak, mengenai proyek ini. Ya, kalau bisa dibilang memang banyak sih, Pak, proyeknya yang diberikan dari perusahaan. Terutama, tapi kalau misalnya proyek yang sama itu yang pertama tadi itu, Pak, kurang lebih yang Edukasi Online itu ada proyek yang sama. Nah, setelah itu karena selesai dan juga tidak ada revisi lagi, nah kami dipecah atau mungkin diberikan proyek masing-masing. Nah, untuk pemberian proyek itu sebenarnya lebih ke bagaimana kami ini, Pak, sebagai anak magang itu meminta pada perusahaan atau mungkin CEO-nya langsung meminta project gitu, Pak. Jadi bukan perusahaan yang memberikan kita project, tapi kita yang meminta. Jadi kita terus mencari inisiatif sendiri, inisiatif untuk melakukan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang menjadi alasan mengapa kebanyakan project kami itu berbeda-beda gitu, Pak. Untuk project yang bener realnya yang dipakai sama perusahaan ada? Hampir semua itu real, Pak. Hampir Oh, real. semua project itu real, Pak. Yang real apa aja? Yang pertama tadi itu kan Edukasi Online, itu merupakan sebuah sistem edukasi untuk belajar akuntansi. Terus yang kedua itu adalah Airporio, seperti tadi Airporio itu dua tempat, Pak, bisa digunakan sebagai tadi untuk memberikan informasi mengenai blog dan juga bisa digunakan untuk sebagai sistem perdagangan bagi UMKM. Baru yang ketiga itu Project Green Lab, tapi Project Green Lab ini merupakan project baru sih, Pak, project baru bulan Oktober kemarin, jadi benar-benar baru dibuat dan itu jadi belum benar-benar sempurna, belum ada websitenya sama sekali. Baru yang keempat projectnya Mas Shefa tadi itu, Pak, yang digunakan untuk digunakan dalam universitas sebagai penilaian untuk proposal. Ya, Mas Halim. Oke, gimana? Ya, Indosemen juga, Pak, itu project real, Pak, dari Cirebon. Jadi itu koperasi simpan pinjam yang dimana khususnya itu bagi pengguna Mitranya orang nasabahnya Cirebon. itu maksudnya dari karyawan Indosemen itu sendiri. Ini kalau misalkan mereka mau minjam dan juga mau nyimpan uangnya di Halo, satu Mas wadah, Abdul. yaitu koperasi simpan pinjam Indosemen. Halo, Mas Abdul. Itu projectnya diminta orang Cirebon gitu atau gimana? Jadi dari kan dengan adanya public relation itu bisa bisa menarik perhatian para pengguna yang lain gitu. Misalkan Project. gini, kayak adanya public relation tuh, misalkan klien dari Cirebon pun bisa tahu gitu. Oh, di sini ada Oh, aplikasi. Oh, saya mau yang namanya aplikasi koperasi simpan pinjam tuh, sistem simpan pinjam. Gimana caranya? Nah, jadi merekanya akhirnya kan jadi tertarik tuh ke pesan ke Metafora Indonesia Teknologi tuh. Jadi nanti ya sesuai sesuai apa yang diminta oleh klien gitu. Sistemnya dari tadi makanya ada plafon, ada payroll dari potongan gaji, yang plafon itu dari limit peminjaman.
Oke. Berarti proyeknya hampir semuanya real ya untuk ininya. Benar, Pak. Kalau dari pihak perusahaan, apakah ada ini tindak lanjut selain magang, misalnya mau rekrutmen atau yang lainnya? Iya Pak, sebenarnya perusahaan juga sedang mencari, sebelum kami pergi juga perusahaan itu sudah memberikan di LinkedIn dan juga situs-situs resmi sebuah website ataupun sosial media mencari anggota-anggota magang, dan juga tuh Pak perusahaan juga menyarankan kepada kita juga kalau misalnya sudah selesai kuliah mungkin bisa lanjut bekerja di PT Metafora tersebut itu Pak. Karena memang kalau bisa dilihat untuk sekarang aja jumlah karyawan yang ada di sana itu ada kurang lebih 3 yang ada di kantor dan 1 itu WFA. Nah, dan kurang lebih perusahaan itu meminta pekerja itu untuk public relation dan juga web developer ya. Itu job desk yang sudah kami kerjakan kurang lebih seperti itu, Pak. Ada tawaran berarti ya? Ya. Oke. Ya, oke, cukup itu aja lah, nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Atau ada yang mau disampaikan sebelum ini? Untuk laporan, ya nanti hari Senin aja. Hari Senin libur enggak ya? Hari Senin tahun baru ya? Iya, tanggal Tahun baru, 1 Pak. ya. Libur ya? Kalau enggak tanggal 2 lah ya. Tanggal 2 silakan di print. Kemudian jangan dijilid dulu, nanti saya cek kelengkapannya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah komplit, nanti silakan untuk dijilid. Ya, jangan dijilid dulu ya. Karena nanti ada beberapa coret-coretan yang syukur-syukur ya nggak ada gitu ya. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Yang lain udah ada? Untuk lembar absen, Pak, saya mau nanya, Pak, untuk lembar Ya. absen nanti dikumpulin kemana? Di slip Nilai. lembar absen kayaknya bisa ya itu mah ya. Nanti tanya ke koordinator ya. Saya kurang begitu paham. Tapi kayaknya Untuk mah nilai bisa. bagaimana, Pak? Ya nanti ini dulu disimpan dulu. Pokoknya yang yang berkaitan dengan akademik selain laporan ya disimpan dulu, jangan digabung, nanti takutnya singsal kemana-mana. Baik, Pak. Oke, nggak ada lagi? Oke ya. Cukup, Pak. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Terima kasih semuanya ya. Oke, mudah-mudahan laporannya nggak ada revisian. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak, atas keluangan waktunya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.